Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mewawancarai kelompok 5 mengenai request baca yang akan kelompok 6 yang akan kelompok 5 ajukan kepada kelompok 5 di. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 5 mungkin langsung saja. Untuk konsep bisa dijelaskan dari saudara Muhammad gimana namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santai. Ayo. Ini konsepnya. Yang kemarin. Ayo ulang. Coba jelasin. Oke. Untuk kontennya pertama kita ini konten konten obat-obatan. Obat-obatan lah. Di dalam itu ada apa aja? Pertama ada kategori. Untuk memisahkan kalau dia di pembeli anak dari filter kayak gitu. Terus ada menjadi juga. Terus memisahkan antara bisnis di pembeli. Ya. Yuk. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ya dari si obatnya sendiri. Terus ada apa lagi ya? Untuk ongkos ngirim gimana? Registrasi. Sama login. Tadi ada apa tadi? Registrasi sama login. Yang registrasi itu aja kan? Gimana? Enggak, cuma itu aja. Sama bayaran juga kalau bayaran. Terus. Mau nanya di pencari apa yang kategori berdasarkan penyakit. Nah, itu penyakitnya itu gimana? Tergantung kalian sih. Kayak ada obat demam untuk kehamilan penyakit. Maksudnya datanya itu apa aja? Data. Kan iya nama-nama penyakit itu loh. Kalau datanya sendiri tergantung kalian minimal 6 lah. Atau 5 aja. Biar gampang didesain nanti data. Ini kan kan ya. Webnya ini untuk sedaerah aja kan? Untuk webnya. Kalau aku sendiri sih, kalau bisa seluruh Indonesia, penjual tinggal ngirim gitu. Ini kalau memang target seluruh Indonesia, ini perusahaan atau toko? Kalau perusahaan, bentar. Kalau perusahaan di Indonesia itu wajar.
Dan lagi kalau emang di Indonesia buah-buahnya itu kan kalau obat kebanyakan itu urgent dan darurat. Kalau di Indonesia keburu orang yang beli itu keburu meninggal dong. Terus kalau memang se-Indonesia juga itu menurutku itu berlebihan kalau sekedar obat. Kalau menurutku boleh disini enggak ya? Aman. Coba. Kalau menurutku kalau semuanya obat-obatan kan nggak harus yang urgen juga kan. Kalau semuanya ada obat mah nggak terlalu urgen kan. Kayak obat apalagi ya. Kan ada yang nggak terlalu urgen. Kalau semuanya yang urgen kan tergantung dari pembeli. Mau beli apa enggak kan bukan urusan kita kan hanya cuma menjual gitu. Siapa tahu obatnya langka kayak gitu. Siapa tahu pesennya banyak dari toko-toko yang ada di mana. Enggak dulu. Kalau menurut yo. Soalnya kan ini kan toko obat. Kalau untuk sekedar obat-obatan, kalau emang seluruh Indonesia itu menurut terlalu berlebihan. Kalau dari aku sih saran mending satu daerah aja. Untuk kesulitannya di bagian mana? Nanti bisa diperjelas. Kita tadi gimana ya? Kita diskusi ketemu tengahnya lah. Iya. Kayak gitu. Di mana? Kesulitannya itu di mana? Kalau di Indonesia juga itu kesulitannya tuh paling terbesar sih ya di ongkir. Kalau emang pengen ongkir kayak gitu pas di Indonesia itu kalau sekedar kayak gini itu dalam titik itu benar-benar terlalu berlebihan memang. Kayak gini aja Wan. Kalau semuanya seluruh Indonesia kan targetnya kan beberapa kabupaten harus ditetapkan ongkirnya berapa. Jadi kelompok buat aja 6 kabupaten untuk contoh di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten apalagi ya contohlah 6 kabupaten aja nanti tentuin harga gitu. Ya. Kalau semuanya ditulis semua, ya ngeritin dari kelompok enggak harus ditulis semua dari beberapa kabupaten aja, 6 kabupaten, 10 kabupaten. Yang penting bisa lah. Yang penting ada gitu. Ya penting ada. Harus ditulis semua. Kayak kategori kan seharusnya kan banyak kategori obat-obatan. Minimal 5 kayak gitu. Ini kan cuma apa ya? Cuma simulasi lah. Gimana? Soalnya kalau semuanya dijual di satu daerah, ngapain jualan online kayak gitu? Logikanya kayak gitulah. Kalau satu daerah, kalau satu daerah kan satu kabupaten nih. Ya. Itu masih ada kemungkinan. Kalau memang dirimu targetnya dalam titik anggap sama Madura. Itu kalau dirimu toko obat itu kurang efisien. Soalnya kalau memang dirimu pengen se Indonesia itu lebih cocok toko apa ya? E-commerce besar. Emang penyedia segala hal. Baru itu aman. Baru itu nyambung. Terus juga kalau memang dalam kalian yang kayak gitu kemungkinan besar dalam tip itu kurang kaya. Apa di luar kota kalau emang di kota sendiri itu ada apotek. Kalau satu kabupaten itu masih aman lah. Orang-orang di kabupaten itu udah kenal apotek itu. Jadi
tinggal delivery secara online aja. Oke. Ini kalau semuanya pembelinya satu orang kan. Kalau semuanya pembelinya itu dari toko lain yang ingin jual toko yang ingin jual obat itu gimana? Kalau emang lainnya itu bilang apotek lain, itu mereka lebih paham. Mereka pasti langsung kontak ke pabriknya langsung. Tuh. Bukan apa ya? Kebanyakan kalau apotek itu langsung kontak ke distributor langsung, bukan ke apotek lain. Kalau begini, kalau semua kita penjual, kita ini kan pegangannya. Ya, menurutku nggak apa sih dijual ke Indonesia kayak optik, teman-teman ada optik, contoh aja nih, ada optik, mesti kan di daerah-daerahnya juga ada juga, tapi dia jualan kacamata seluruh Indonesia juga. Kalau semuanya klien yang pengen jual kesana kan nggak apa-apa, pengen beli kesana kan nggak apa-apa, kayak gitu. Itu temanmu emang benar-benar distributor atau emang benar-benar dari beneran? Optik beneran. Kalau beneran, kayaknya enggak deh. Kalau emang distributor, ya optik itu biasanya tuh penjualannya tuh dari orang-orang. Enggak. Yang sih tergantung dirimu percaya apa enggak. Cuma menurutku emang optik kan. Dia kan ngejual terus kirim ke agensi, tinggal kirim. Nanti kalau semuanya enggak cocok ya tinggal balikin kayak gitu. Simpel kan. Ya itu kan berarti per orang kan bukan skala begini. Enggak. Ini enggak harus skala besar. Cuma antara penjual sama pembeli yang tokonya ini. Enggak. Masalahnya kan ini antara kota. Nah, dari sendiri masalahnya tuh dalam kota ini. Iya, oke. Masalahnya sebagian besar di sana. Kalau emang dari infonya kayak gitu di apa dalam kutip dikirim ke kurir JNT itu butuh kerjasama. Kalau urusan besar enggak apa-apa pasti kurir JNT dan lain-lain itu pasti pasti langsung menjadi gitu. Dan lagi kalau memang infonya online itu butuh API. Nah, di sini kan dalam kode kita masih tahap belajar. Gak mungkin kalau bersih API. Iya. Untuk yang kemarin aku gabung soalnya sih. Ini untuk ongkir kirim, untuk ini keberatan di IP-nya kan ya. Ongkir kirimnya kan ya. Masalahnya gitu kan kalau semua di Indonesia. Ya benar kayak gitu masalahnya. Di jasa kirimnya. Ya di ada bagian di ongkir sih. Terus di ongkir. Kan kalau pengen saja kota itu bukan di ranah ongkos kirim doang, lebih ranah ke tracking barangnya juga udah sampai mana. Itu kan harus secara real time. Itu juga kalau emang dalam kutip anggaplah ini kan tahap belajar. Kalau untuk itu masih sulit. Soalnya itu juga butuh API. Iya. Untuk apa tadi obatnya sampai mana,
itu gak harus ada di toko online, di aplikasinya harus ada kayak gitu. Cuma kita ini sisi penjual nanti mengirim resi kan semuanya kita udah ngirim obatnya kan ada resinya tuh. Kita kirim ke si pembeli lewat atau apa aja lah. Chat mungkin ada chat mungkin di sana. Harus jadi bisa kayak gitu. Kalau emang konsepnya dalam kutip ada WA-nya, terus web ini buat apa? WA lo udah ada WA bisnis. Kan ini kan cuma tugas gara-gara lu berhenti dari kelompokmu juga. Kayak gitu. Kelompok kita ini enggak apa ya? Enggak pengen juga lah kelompokmu keberatan masalah gitu. Jadi masalahnya ya cuma lewat WA gitu aja lah. Kalau ongkos kirim kan ada apa namanya? Ada nomor teleponnya mesti kayak gitu. Kalau emang masih keberatan masalah itu, ya gak apa-apa kalau semuanya di ranah kabupaten. Tapi menurutku kalau emang di seluruh Indonesia bisa, yang akan di ranah kabupaten gitu. Izin masuk ya. Ini kan masih sekedar simulasi. Jadi mungkin tidak jadi mungkin lebih baik serana kabupaten dulu. Nanti ke depannya bisa nanti ke depannya bisa dikembangkan. Izin kalau sampainya di ranah kabupaten, bukti penginginannya dari untuk apa untuk gimana dia ada kayak untuk penelitian bukti sih. Jadi sistemnya tuh otomatis kayak lain kan otomatis itu juga butuh API juga. Iya. Enggak kesulitan di AI. Bentar. Kalau bukti pengiriman dari sisi ada from kayak gitu. From gimana? Bukti pengiriman itu kita apa? Pakai kok. Jadi kan habis bayar itu ada link menuju ke form upload di bukti bayar nama. Enggak kalau semuanya si toko udah ngirim tanya ke si pembeli itu gimana si pembeli tahu kalau dengan itu udah dikirim gitu. Kan kalau seluruh Indonesia ada sisi bisa dicek di kreasi.com, jjn.com. Kalau kabupaten apa detail gitu. Kalau itu sama dia dulu lagi apa? Anggap caranya tuh bisa sedikit implementasi dari unsur di keranjang itu ntar barang yang udah dibeli itu ada kayak semacam art atau ada tulisan dikirim gitu.
Bukti itu kali kan cuma dikirim nggak habis itu karena aku tadi ngasih solusi nanti cek nanti revisi yang udah didapatkan dari JNT harusnya cuma bisa manual juga bisa lewat via chat di webnya langsung kalau nggak bisa tinggal via WA kayak gitu. Nanti si pemilih bisa ngecek langsung di cek.com atau di jnt.com kayak gitu. Sama ini kan cuma mulai saja. Dalam diri ada siat-siatnya gitu. Terus biasanya itu ala WA itu di luar nah persis itu buat apa buat ini web ini tujuannya sih biar si pembeli gampang lihat kalau apa ya barangnya itu gampang kakak semua diskus usul kayak lihat deskripsi mana itu tujuannya sih. Ya. Kalau ada katalog di kanan samping foto produk sama deskripsinya dengan harganya juga. Terima kasih. Oke, sama harganya. Q gimana? Adakah? Untuk review Belum kan? Kayak gitu. Emang bisnis udah apa ya? Udah banyak makai. Cuma website ini kan nandain kalau toko ini resmi loh. Kayak gitu. Ada toko ini. Ada alamatnya juga bisa jadi di website-nya gitu. Emang di bisnis juga ada, cuma gimana ya? Kurang resmi gitu. Tergantung semuanya memang kalau di apa di masanya di Indonesia tetap ada kesulitan ala revisi. Cuma nanti kekurangannya ya si pembeli kurang percaya kan gitu. Gak apa-apa cuma via WA gak apa-apa. Kan ini cuma simulasi doang. Ini kan juga ini ada takutnya si ibu nanti nanggak kayak gitu. Kita menjaga website itu bisa apa itu dinamis gitu, bisa multifungsi gitu. Enggak ya gimana ya, kayak nanti transaksinya ini orang sebenarnya itu keinginan kami gitu. Jika apa itu, jika misalkan sama resi belum bisa dimasukkan ya nggak apa-apa dari kami gitu.
iya, tambahan juga masuk sama nanti yang stok barang. Kalau bisa nanti dimasukkan dan ketika waktu pembeli membeli barang akan kurang gitu. Sama lagi tambahan fitur jangan lupa. Terus ya itu tambahannya sedikit. Untuk masalah fitur admin kita terserah kalian nanti dibuat mana gitu. Fitur admin. Izin masuk ya. Untuk masalah bukti pembayaran udah selesai kan? Udah gimana solusinya? Kan tadi kan untuk bukti pembayaran itu si user itu kan pertama ya milih barang-barangnya, terus dari milih barang-barang itu bayar, dia bayar. Di bayar ini dia itu upload bukti pembayaran gitu. Dan kalau dari pembayaran itu selesai, udah selesai dari saya itu ada semacam dari situ. Nah dari situ barang yang dipesan itu udah dikirim atau belum atau selesai di sini. Itu. Nah kalau untuk masalah tadi kata Said ya. Iya. Dalam titik itu percaya enggak, si user itu kalau di ranah kabupaten dia tuh sudah tahu tokonya itu ada di kecamatan di kelurahan atau kecamatan mana. Nama jalannya udah pasti tahu lah sebagian besar orang kalau sudah kabupaten. Oke. Dari kelompokmu jadi ambil Mungkin ada lagi yang mungkin ada yang masih belum jelas.
Monggo disampaikan. Permisi, boleh nanya mengenai pembayaran? Permisi. Untuk pembayaran itu kan tadi kan Bentar, mau nanya. Pertanyaannya belum mau nanya ya. Kan per misalnya gini, kita kan misalnya toko apoteknya ada di daerah kota. Nah, untuk misalnya ongkirnya di luar kecamatan kota itu kayak gimana? Misalnya kita ada di Bangkalan ini aja. kan nggak mungkin dong ongkirnya sama. Misalnya masa ke Kamal yang ongkirnya ke kota cuma 1.000, masa ke Kamal juga 1.000, itu gimana? Oke, izin masuk. Untuk yang ongkir mungkin nanti bisa pakai sistem zonasi ya. Jadi untuk daerah ini ditetapkan ongkirnya berapa, untuk daerah ini ditetapkan ongkirnya berapa gitu. Kayak level-level gitu. Kalau itu ya nggak apa-apa. Izin menjawab juga yang masalah pembayaran tadi. Ada tambahan atau ada yang kurang jelas? Oh iya, ini review dari si pembeli mau dimasukkan nggak di fitur webnya? Review, apa mau di-review? Bukan di review sih, bukan review. Apa ya, kayak bintang 5, kayak di Shopee lah. Apa yang mau dinilai? Ya obat ini, ya kayak gitu. Obat-obat ini kak emang benar nggak kedaluarsa gimana? Kan Ya. mesti ada review, ada itunya. Ya Kalau 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 emang bentar. Kalau emang katamu kadaluarsa dan lain-lain ya pasti dari pihak apoteknya ya dia pasti seleksi dong. Iya, tapi kan nggak menutup kemungkinan. Kita kan butuh review juga dari si pembeli. Kalau obat ini benar-benar apa ya? Benar-benar ada kayak gitu. Mesti kan butuh review juga. Kalau emang itu berarti kalau emang yang di apa katamu nih ada review. ya. Itu yang mau direview apa hasil dari obatnya itu emang tergantung dari tubuh. Terus kemanjurannya itu tergantung dari tubuh. Jadi nggak ada yang perlu direview. Kalau emang ya ntar itu sih ya. Kalau emang bukan obat yang direview tapi ya itu. Gimana? Kalau emang bukan dari obatnya sendiri yang bukan review, langsung tokonya aja itu. Kalau semuanya tokonya, oh ini pengirimannya cepat kayak gini, kayak gitu. Maksud kami itu feedback, Wan. Iya feedback kayak gitulah. Kalau semuanya nggak ada feedback kan nanti kalau ada pembeli lain kan agak kurang percaya. Gitu. Jadi kayak misalnya benar yang dikirim paracetamol bukan amoxicillin gitu. Kalau emang bukan dari si obatnya yang mau direview ya tokonya langsung. Feedback lah ya feedback. Feedback. Kayak gitu feedback aja sih. Gimana kalau untuk fitur itu opsional? Akan kami usahakan, namun kemungkinannya itu 30%. Ya gak apa-apa, ini cuma ngasih solusi ya masalah feedback ya. Iya. Kalau feedback nanti ada di webnya
kayak form gitu, terus ke database, kan si database itu tinggal apa ya, tinggal ngeprint lagi, ngecetak lagi feedbacknya kayak gitu. Kalau semuanya ada 100 feedback, nampilin 100 feedback enggak kayak gitu, cuma ambillah yang terbaik kayak gitu. 5 feedback, 2 feedback kayak gitu. Ya tapi gak apa-apa juga sih kalau misalnya ditambahkan ke bagian opsional. Ya gak apa-apa. Ya, tapi kami aja gitu. Masih solusi aja. Baik, terima kasih. Ada lagi nggak? Mungkin saya bacakan ulang lagi rancangan dari kelompok 5. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa di. Jadi kelompok 5 requestnya itu web online obat-obatan. Oh iya. Jadi dari kelompok 5 kalian merequest web online obat-obatan. Untuk lingkupnya itu lingkup sekabupaten. Dan di sini yang bisa mengakses ada admin sama user. Kemudian untuk fitur-fiturnya, pertama ada registrasi dan login. Kemudian yang kedua ada kategori obat-obatan tersebut berdasarkan penyakit. Untuk datanya minimal 5 penyakit ya tadi kan. Lalu untuk proses pencarian obatnya, dia berdasarkan kategori penyakit yang dipilih. Lalu untuk tampilan UI, itu tampilannya dari admin sama user ini dipisah, bisa dibedakan. Kemudian yang kelima ada deskripsi obat, misal khasiatnya apa aja ya kan, kayak dosisnya juga. Lalu yang keenam ada keranjang belanja. Kemudian user juga bisa melihat stok barang. Yang ketujuh user bisa melihat stok barang. Kemudian yang kedelapan untuk ongkirnya itu sistem zonasi atau pakai level ya seperti itu. Yang kesembilan pembayarannya, setelah user membayar, user up bukti pembayarannya. Nah, yang ke-10 itu bukti pengiriman. Bukti pengiriman di sini berupa notif, ada belum, dikirim dan selesai. Dan yang untuk fitur opsional itu ada feedback. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Atau ada yang masih ditambahkan? Sudah jelas. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin kalau sudah jelas bisa ditutup. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 6, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.